Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetisi kalian akuntansi dan pelajaran 2024-2025, yaitu soal paket 4 UD Mawarkul. Di video kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana cara menyelesaikan kertas kerja atau worksheet 10 kolom. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan untuk penyusunan worksheet ya, atau kertas kerja 10 kolom. Kolomnya terdiri dari kolom trial balance, adjustment, adjustment trial balance, income summary, dan balance sheet. Nah, untuk menyusun worksheet, datanya, yang pertama kita membutuhkan data trial balance ya. Kita membutuhkan data trial balance. Kemudian kita juga membutuhkan data dari jurnal penyesuaian ya. Kita membutuhkan data jurnal penyesuaian ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung ke tutorial penyusunannya. Yang pertama kita memindahkan data dari trial balance per 31 Desember ini ya ke dalam lembar kerja worksheet kolom trial balance ya. Kita pindahkan semua angkanya dari cash in bank sampai dengan yang terakhir ada income tax expense ya. Untuk nilainya kita sesuaikan apakah di sisi debit atau sisi kredit ya. Kita pindahkan sekarang. Kita lihat di sini. Cash in bank 1.287.189.000 ya. Sudah kita pindahkan. Kemudian petty cash 10 juta. Account payable 566.325.000. Allowance 12.800.000. Jadi kita sudah pindahkan semua ya. Sampai dengan yang terakhir yaitu income tax expense 5.033.000 di debit. Kita sudah pindahkan. Kita sudah pindahkan ya. Untuk income tax expense ada di debit 5.033.000 ya. Kalau sudah, maka kolom neraca saldo atau kolom trial balance ini kita jumlahkan ya. Kita totalnya 4.014.986.000. Nah, berikutnya kalau kita sudah selesai memindahkan data dari trial balance, baru kita memindahkan data dari jurnal penyesuaian ya. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya. Kita akan pindahkan datanya. Caranya, kita ke kolom adjustment ya. Kita lihat di sini yang pertama akun office supply expense ya. Nilainya ada di debit 8.825.000. Kita ke office supply expense ya, kita buat nilainya di sebelah debit. Kita pindahkan sisi debit dulu ya. Berikutnya ada rent expense. Rent expense ini nilainya di debit 2 juta. Kita ke rent expense, kita buat nilainya di debit 2 juta. Kemudian ada insurance expense. Nilainya 1.750.000 di debit. Kita ke insurance expense ya. Kita buat di sini nilainya 1.750.000. Kemudian ada bad debt expense. Nilainya 1.358.125. Kita ke bad debt expense. Kita buat di sini 1.358.125. Kemudian ada depreciation expense ya. Nilainya 1.375.000. Kita ke depreciation expense. Kita buat di sini 1.375.000. Kemudian wages and salary expense. Nilainya 10 juta. Kita buat di sini 10 juta. Kemudian PPN outcome 143.375.000. Kita ke PPN outcome. Kita buat di sini 143.375.000. Kemudian ada income tax expense ya 2.807.500.
Kita ke income tax expense, kita buat nilainya di sini. 2.807.500. Nah, berikutnya kita memindahkan yang sisi kreditnya ya. Kita lihat di sini ada office supplies nilainya 8.825.000. Kita ke office supply. Ya, ini office supply, kita catat nilainya di kredit. 8.825.000. Kemudian prepaid rent 2 juta di kredit ya. Kita ke prepaid rent, kita buat di sini 2 juta. Kemudian prepaid insurance 1.750.000. Kita ke prepaid insurance, kita buat di sini nilainya. Kemudian allowance ya, ada di kredit 1.358.125. Kita ke allowance ya. Ini allowance, kita buat di sini di sebelah kredit nilainya. Berikutnya di sini ada equipment accumulated debt. Nilainya di kredit 1.375.000. Kita ke equipment accumulated debt ya. Nilainya letakkan di kredit. Kemudian expense payable, nilainya di kredit 10 juta. Kita ke expense payable ya. Kita buat di sini nilainya 10 juta. Kemudian PPN income, nilainya di kredit 110.822.000. Kita ke PPN income, kita buat nilainya di sini 110.822.000. Kemudian PPN payable, nilainya 32.553.000. Kita ke PPN payable ya, ini PPN payable, kita buat nilainya di kredit. Terakhir ada income tax payable pasal 2529, nilainya di kredit 2.807.500. Kita ke income tax payable pasal 2529, letakkan nilainya di kredit. Ya. Nah, kalau kita sudah selesai memindahkan semua data dari adjustment entries ini ke dalam worksheet kolom adjustment ya, maka tahap berikutnya di sini harus kita jumlahkan terlebih dahulu. Jumlahnya harus balance ya, atau harus imbang. Ya. Nah, berikutnya kalau sudah, baru kita akan menjumlahkan kolom adjust trial balance ya. Caranya kita mulai di sini. Untuk pengisian adjust trial balance, ini kita menjumlahkan kolom trial balance ditambah dengan kolom adjustment. Nah, apabila di trial balance ada di debit, kemudian di adjustment ada di debit, berarti nilainya akan kita tambah. Begitu juga dengan kalau misalnya di trial balance ada di kredit dan adjustment ada di kredit, itu juga ditambah. Ya. Tapi kalau misalnya di trial balance ada di debit, kemudian di adjustment ada di kredit, atau sebaliknya, di trial balance ada di kredit, di adjustment ada di debit, berarti ini harus kita kurangi. Ya. Kita mulai sekarang yang pertama. Untuk cash in bank, petty cash, kemudian account receivable, ini hanya ada di trial balance, ya. Di adjustment tidak ada. Berarti ini sama saja adjustmentnya 0, ya. Jadi sama aja penambahnya 0, ya. Sehingga nilai adjust trial balance atau neraca saldo disesuaikan ini sesuai dengan nilai yang ada di trial balance, ya. Kita letakkan nilai di sini di sisi debit. Nah, berikutnya untuk allowance. Allowance ini di trial balance ada di kredit, di adjustment ada di kredit. Berarti kredit ketemu kredit ini ditambah, ya. Nilainya letakkan di kredit. Kemudian untuk merchandise inventory hanya ada di trial balance, berarti kita pindahkan saja nilainya. Kemudian office supply, prepaid insurance, prepaid rent, PPN income, di trial balance ada di sebelah debit. Sementara di adjustment masing-masing ada di sebelah kredit. Berarti di sini debit ketemu kredit harus kita kurangi. Nah, nilainya karena masih besaran sisi debit, berarti selisihnya masih selisih debit. Kita letakkan di debit. Ya. Kemudian untuk equipment at cost ini hanya ada di trial balance debit, maka kita letakkan nilainya di debit. Berikutnya di sini untuk equipment, ya, ini kredit ketemu kredit ditambah ya, nilainya letakkan di kredit.
Account payable ini hanya ada di credit trial balance, berarti kita pindahkan nilainya di kredit. Kemudian expense payable ini hanya ada di adjustment sebelah kredit, maka nilainya letakkan di sebelah kredit. Untuk income tax payable pasal 21, 22, 23 ini tidak ada ya, kosong. Kemudian untuk income tax payable pasal 25 dan PPN payable ini hanya ada di adjustment aja. Kita letakkan nilainya sesuai dengan nilai yang ada di adjustment. Dia ada di sisi kredit. Berikutnya untuk payment outcome, di trial balance ada di kredit, sementara di adjustment ada di debit. Berarti kredit kita mau debit, kita kurangi ya. Selisihnya 0 ya. Bank Mandiri loan kosong, Deva Capital hanya ada di trial balance. Kita catat nilainya di sebelah kredit. Kemudian untuk Deva Driving juga hanya ada di trial balance sebelah debit. Kemudian di sini untuk income summary kosong. Sales ada di kredit trial balance, kita pindahkan sisi kredit juga. Sales retur ada di debit trial balance, kita pindahkan di debit juga. Sales diskon kosong. Free collected ini hanya ada di kredit trial balance, kita pindahkan juga nilainya di kredit. Untuk adjust trial balance-nya. Kemudian di sini ada cost of goods sold, freight paid, advertising expense, telepon, internet, and electricity expense. Ini nilainya hanya ada di debit trial balance ya, maka kita pindahkan juga di adjust trial balance sebelah debit. Kemudian di sini ada office supply ya. Office supply ini di trial balance ada di debit, adjustment ada di debit. Berarti debit kita mau debit kita tambah ya, nilainya letakkan di debit. Bad debt hanya ada di adjustment debit, kita letakkan juga di debit. Kemudian depreciation expense, insurance expense, rent expense, dan wages and salaries expense ini di trial balance ada di debit, adjustment ada di debit, berarti kita jumlahkan ya, nilainya letakkan di debit. Kemudian maintenance expense dan other expense hanya ada di trial balance debit, kita letakkan nilainya di sebelah debit. Berikutnya di sini interest revenue hanya ada di trial balance kredit, kita letakkan nilainya di kredit. Kemudian untuk interest expense dan bank service charge hanya ada di trial balance sebelah debit, kita pindahkan nilainya di sebelah debit. Ya, terakhir ada income tax expense di trial balance sebelah debit dan adjustment sebelah debit, berarti debit ketemu debit kita jumlah. Nilainya letakkan di debit. Ya, kalau sudah, maka kolom adjust trial balance ini kita jumlahkan. Ya, sisi debit maupun sisi kreditnya harus balance. 3.919.704.625. Nah, berikutnya kita akan mengisi kolom income summary dan balance sheet. Untuk income summary dan balance sheet, ini nilainya kita ambil dari kolom adjust trial balance. Ya, nilainya kita ambil dari sini. Dan ingat, yang masuk ke dalam kelompok income summary ini adalah akun-akun nominal ya, atau akun-akun pendapatan dan beban-beban. Jadi cirinya untuk nomor akunnya itu dimulai dari kode akun 4 ke atas. Itu masuk ke kelompok income summary. Sementara yang masuk kelompok balance sheet ini adalah akun-akun real. Ya. Kalau akun-akun real itu adalah akun-akun neraca. Artinya akun-akun yang diawali dengan kode akun 1, 2, dan 3. Ya. Jadi kita akan mulai input sekarang. Ingat, datanya kita ambil dari kolom adjust trial balance ya. Kita mulai sekarang. Yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, yang masuk ke dalam kelompok balance sheet ini yang kode awalnya 1 ya. 1, 2, dan 3. Berarti di sini dari cash in bank sampai dengan income summary. Yang kodenya 1, 2, dan 3. Ya. Nilainya ini kita ambil dari kolom adjust trial balance. Ini kita ambil nilainya semua. Ya, kita ambil nilainya semua. Dan ini nilainya letakkan di balance sheet. Yang debit letakkan di debit, yang kredit letakkan di kredit. Ya, ini kita pindahkan semua nilainya ke dalam kolom balance sheet. Ya, bisa kamu perhatikan di sini. Untuk cash in bank 1.287.189.000 di sebelah debit. Ya, ini kita sudah pindahkan. PTK 10 juta.
Kemudian ada account receivable, ini kita sudah pindahkan di debit. Allowance ada di kredit, kita pindahkan ya di kredit. Sampai dengan yang terakhir ya, di sini yang ada nilainya adalah DEPA drawing ya, ada di debit, maka di balance sheet juga ada di debit DEPA drawingnya. Ya. Nah, berikutnya kita akan mengisi kolom income summary. Untuk kolom income summary ini dimulai dari kode 4 ke atas ya. Jadi dimulai dari sales sampai dengan income tax expense. Ya. Ini nilainya, ingat kita ambil dari kolom adjust trial balance. Kita pindahkan semua nilainya ke dalam kolom income summary. Yang debit letakkan di debit, yang kredit letakkan di kredit ya. Kita sudah pindahkan. Ya, sales nilainya ada di kredit 2.138.351.000. Nah, kita sudah pindahkan ke kolom income summary. Begitu juga dengan sales retur ya, 51 juta di debit. Sampai dengan yang terakhir ada income tax expense ya. Nilainya 7.840.500, kita sudah pindahkan nilainya di sebelah debit. Ya. Kalau sudah, maka ini kita mulai jumlahkan ya, sisi debit maupun sisi kreditnya. Untuk income summary sisi debit, ini kalau kita jumlahkan, jumlahnya adalah 1.448.165.625. Sementara sisi kreditnya, ini kalau kita jumlahkan ya, totalnya adalah 2.155.901.000. Berarti di sini yang paling bawah nanti harus jumlah yang paling besar. Ya. Kalau kita lihat di sini antara sisi kredit dengan sisi debit, besaran sisi kredit ya. Maka selisihnya ini kita catat di sebelah debit, kita sebut sebagai net profit atau laba ya. Kalau kita kurangi selisihnya adalah 707.355.375. Nah, begitu juga dengan yang di kolom balance sheet ya. Yang di kolom balance sheet ini sisi debit maupun sisi kreditnya ini harus kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan ini. Kemudian yang sisi kredit ini juga kita jumlahkan. Ya. Nah, antara sisi debit dengan kredit, besaran sisi debit nilainya, ya. Maka di sini kita di total bawah ini kita tulis nilai terbesarnya. Kemudian untuk sisi kreditnya ini ada selisih, ya. Selisihnya ini harus sama dengan selisih yang ada di income summary. Kalau kita lihat di sini ya, debitnya 2.471.539.000, sedang kreditnya 1.763.803.625. Nah, selisihnya ini kita masukkan di sebelah kredit ya, senilai 707.735.375. Nah, selisihnya sama dengan selisih yang ada di income summary. Dan memang selisihnya harus sama. Bisa dipahami ya? Selesai sudah untuk pengisian worksheet. Tahap berikutnya, setelah kita selesai mengisi worksheet ya, kita akan menyusun laporan keuangan ya. Namun untuk penyusunan laporan keuangan ini akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.